Pernah kepikiran gak sih kalau di sekitar kita ada semacam kode rahasia kayak pola matematis tersembunyi yang membentuk hampir semua hal di alam? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu kode paling keren dan paling fundamental itu, deret Fibonacci. Coba deh pikirkan, waktu kita lagi jalan-jalan di taman atau mungkin cuma lihat bunga di pot. Pernah merhatiin nggak kalau ada pola yang berulang? Kenapa ya jumlah kelopak bunga itu seringkali berupa angka-angka tertentu? Apa ini semua cuma kebetulan? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya? Oke, kita mulai dari yang paling gampang kita lihat, yaitu bunga. Lalu kita iseng-iseng ngitung petal atau daunnya. Disinilah seolah-olah alam itu sengaja meninggalkan petunjuk. Coba lihat deh angka-angka ini. 3, 5, 8, 13, 21, 34. Angka-angka ini muncul terus di berbagai jenis bunga. Ini bukan acak loh. Ada sebuah deret matematika sederhana di baliknya yang jadi kunci dari semua ini. Jadi, apa sih kode rahasia ini? Nah, ini dia yang disebut deret Fibonacci. Nama ini berasal dari seorang matematikawan Italia jenius yang memperkenalkan konsep ini ke dunia barat berabad-abad silam. Konsepnya itu elegan dan simpel banget. Kita cuma perlu menjumlahkan dua angka terakhir untuk mendapatkan angka berikutnya. Udah, itu aja. Tapi dampaknya, wah, luar biasa. Nah, ini dia barisannya. Kita mulai dari 0 dan 1. 0 tambah 1 jadi 1. 1 tambah 1 jadi 2. 1 tambah 2 jadi 3. Gampang kan? Coba kita tebak. Setelah 34, angka berikutnya berapa? Oke, kita ulang lagi biar makin jelas. Mulainya dari 0 dan 1 ya. Terus tinggal jumlahkan saja dua angka sebelumnya buat dapat angka yang baru. 0 tambah 1 hasilnya 1. 1 tambah 1 hasilnya 2. 1 tambah 2 hasilnya 3. Gitu terus. Simpel banget kan? Rumus matematikanya ditulis kayak gini. Kelihatannya mungkin agak bikin pusing ya, tapi tenang. Ini cuma cara keren buat bilang, jumlahkan dua angka sebelumnya. Persis seperti yang baru saja kita lakukan. Dari mana sih ide ini asalnya? Untuk menjawab itu, kita perlu sedikit balik ke abad ke-13 di Italia. Kenalan dulu yuk sama Leonardo dari Pisa atau yang lebih kita kenal dengan nama Fibonacci. Dialah yang mempopulerkan deret ini di Eropa lewat bukunya yang super berpengaruh, judulnya Liber Abaci. Jadi gini, sebelum Fibonacci, orang-orang di Eropa itu pakai angka Romawi. Coba bayangin ribetnya ngitung perkalian atau pembagian pakai huruf-huruf gitu. Hebatnya Fibonacci ini, dia memperkenalkan sistem angka Indo-Arab. Angka 0 sampai 9 yang kita pakai sekarang yang jauh lebih praktis. Nah, salah satu cara dia menjelaskan polanya adalah lewat teka-teki terkenal soal perkembangbiakan kelinci. Ini bukan soal pelajaran biologi ya, tapi ini adalah sebuah eksperimen pikiran buat nunjukin gimana sebuah pertumbuhan bisa ngikutin pola matematika yang konsisten. Tapi tunggu dulu. Penting banget nih buat dicatat. Fibonacci memang yang mempopulerkan, tapi dia bukan yang pertama kalinya menemukan. Ternyata pola ini jauh lebih tua. Udah ada di catatan matematika India kuno yang dipakai buat menganalisis ritme puisi. Keren kan? Oke, ceritanya jadi makin seru nih. Apa yang terjadi kalau kita coba melihat hubungan antara angka dalam deret ini? Disinilah kita bakal menemukan koneksi ajaib lainnya yang disebut rasio emas atau golden ratio. Yuk kita coba iseng-iseng hitung, ambil angka yang agak gede di deret tadi, misalnya 34. Sekarang coba bagi angka itu dengan angka sebelumnya, yaitu 21.
hasilnya bakal mendekati angka ini. Dan yang lebih gila lagi, semakin besar pasangan angka Fibonacci yang kita pakai, hasilnya bakal makin dan makin dekat dengan angka ajaib ini, 1,618. Angka ini spesial banget, sering muncul di karya seni dan arsitektur yang kita anggap indah, kayak Parthenon di Yunani, lukisan Mona Lisa, dan sebagainya. Dan ternyata angka ini nyambung langsung sama deret Fibonacci yang kita bahas. Nah, ini visualnya biar kebayang. Kalau kita bikin kotak-kotak yang ukurannya ngikutin angka Fibonacci, 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3, dan seterusnya. Terus kita tarik garis melengkung di dalamnya, bakal terbentuk sebuah spiral yang sempurna. Spiral inilah yang kita lihat di cangkang siput, galaksi, bahkan pusaran angin topan. Pertanyaan besarnya, kenapa alam repot-repot pakai kode ini ya? Apa tanaman dan hewan bisa matematika? Tentu tidak. Jawaban sebenarnya cuma satu kata, efisiensi. Ini adalah cara paling efisien untuk tumbuh. Coba pikirkan, buat bunga matahari, susunan spiral ini memungkinkan setiap biji dapat tempat yang pas tanpa ada ruang kosong. Buat daun di batang, pola ini memastikan setiap daun dapat sinar matahari semaksimal mungkin, nggak ketutupan sama daun di atasnya. Jadi, ini tuh bukan keajaiban, tapi solusi desain paling jenius dari alam untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, semua ini ngingetin kita kalau matematika itu bukan cuma angka-angka abstrak di buku tulis. Matematika adalah bahasa yang dipakai alam semesta untuk menulis ceritanya. Ini adalah cetak biru yang membentuk segala sesuatu, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Deret Fibonacci ini menunjukkan kalau ada keindahan dan keteraturan yang luar biasa tersembunyi tepat di depan mata kita. Jadi, lain kali kalau lagi di luar, Siska ajak untuk memperhatikan lebih dekat, hitung kelopak bunga, lihat pola di daun pakis atau cangkang keong. Siapa tahu kalian bisa menemukan kode-kode rahasia lainnya yang masih menunggu untuk dipecahkan. Selamat berpetualang!